Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tayyib, nastamir darsana al-yawm ila darsi as-sadis ya. Ad-darsus sadis yaitu pelajaran yang ke-6. Tayyib, ikhwani rahimakumullah. Di pelajaran yang ke-6 ini kita akan membahas lawan kata dari pelajaran kita yang pertama sampai yang kelima. Masih terkait dengan ismul isyarah, isim isyarah, tapi untuk yang muannas. Ya. Kalau yang mudzakkar menggunakan hada, kalau yang muannas menggunakan hadhihi. Jadi itu ya, isim isyarah muannas. Hadhihi. Taib. Ini bisa untuk lil aqil wa li ghairil aqil. Bisa untuk yang berakal dan bisa untuk yang tidak berakal. Ini muannas. Ya. Yang berakal berarti hakiki ya. Ini nama orang ya. Yang tidak berakal cirinya apa? Ada tak marbutoh. Ya. Tuh ya. Yang berakal dan yang tidak berakal. Bedanya itu. Ya. Contohnya di sini Aisyah. Atau Hindun. Nih. Yang tidak berakal contohnya al-madrasatu. Terus as-sayyaratu. Ya. Contohnya. Tip. Jadi sekali lagi, ya, hadhihi ini adalah isim isyarah. Bisa digunakan untuk yang berakal dan untuk yang tidak berakal. Ya. Dan dia untuk lil qarib, ya, untuk dekat, jarak dekat. Ini bahasa Arabnya apa nih? Sabu rotun. Berarti kalau saya tunjuk hadhihi saburatun. Hadhihi mimsahatun. Ya. Mimsahatun. Hadhihi miqlamatun. Spidol itu miqlamatun. Jadi yang ada tak marbutohnya maka menggunakan isim isyarah hadhihi. Begitu. Kalau masjidun menggunakan apa? Isim isyarah apa? Hada. Nah, jangan lupa. Ya. Karena tidak diakhiri tak marbutoh tidak ada. Kalau ini akhirnya tak marbutoh. Jadi dia kalau menggunakan isim isyarah menggunakan hadhihi. Nah. Atau ini yang berakal hadhihi isyatu ataupun hindun.
Begitu. Paham? Fahimtum? Insyaallah ya, fahimtum. Taib. Ini hanya mengulang, cuman membedakan antara yang mudzakkar sama yang muannas, ya, gitu. Taib, raddidu ma'antik, antum ikuti. Hada ibnu Hamidin wa hadihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Man hadihi? Hadihi ukhtul muhandisi. Ahia aidan muhandisatun? La, hiya tabibatun. Sayyaratu man hadihi? Hadihi sayyaratul mudiri. Ma hadihi? Hadihi mikwatun. Liman hadihi? Hadihi li Khalidin. Adarrajatu Anasin hadihi? La, hadihi darrajatu Ammarin. Hadihi jadidatun wa darrajatu Anasin qadimatun. Wa darrajatu Anasin qadimatun. Hadihi sa'atu Aliyin. Hiya jamilatun jiddan. Hadihi mil'aqatun wa hadihi kidrun. Al-mil'aqatu fil kidri. Hadihi baqaratul fallahi. Hada anfun wa hada famun. Hadihi udhunun wa hadihi ainun. Wa hadihi yadun wa hadihi rijlun. Tayyib, ya. Sudah dibaca semalam? Sudah insyaallah. Artinya sudah tahu juga kan? Sudah insyaallah ya. Sudah ana terjemahkan ya. Terus saya kasih apa? Nah, iya, yang kosakata yang baru itu ya saya tandain dengan warna merah. Nah, begitu. Taib, ya. Di sini ya saya jelaskan secara singkat. Hada ibnu Hamidin. Nah, jadi menggunakan isim isyarah hada. Karena yang ditunjuk adalah laki-laki, ibnun. Ibnun itu artinya anak laki-laki. Ya. Wahadihi bintu Yasirin. Ustadz kok di sini menggunakan hadihi? Karena yang ditunjuk adalah perempuan. Siapa? Bintun. Bukan Yasirnya ya, tapi bintunnya, anaknya. Ya. Anak perempuannya ya, Yasir. Ibnu Hamidin jalisun. Anaknya Hamid duduk. Jalisun itu arti sebenarnya itu adalah orang yang duduk. Orang yang duduk, jalis. Dia fa'il. Fa'ilun itu pelaku. Ya. Fa'ilun, dia sama kan? Ya, penulisannya sama, jalisun, fa'ilun kan sama. Itu fa'il itu pelaku. Kalau jalasa artinya duduk, kalau jalisun artinya ya orang yang duduk.
Wa bintu Yasirin waqifatun, dan anak perempuannya Yasir itu dalam keadaan berdiri. Waqifatun. Kok menggunakan tak marbutah Ustaz? Ya karena yang berdiri laki apa perempuan? Perempuan. Ya. Kalau saya balik, bintu Yasirin jali satun. Nah, kalau dibalik, ya. Wa ibnu Hamidin wa kifun. Nah, itu bisa dirubah-rubah tuh. Man hadhihi, siapa ini? Hadhihi ukhtul muhandisi. Ya. Jadi isim isyarah itu tidak hanya menunjuk yang tidak berakal saja, tapi dia bisa menunjuk yang berakal. Contoh yang tidak berakal misalnya, ma hadhihi, apa ini ya? Ini tidak berakal kan? Nah, kalau yang berakal ya nama orang, profesinya begitu. Makanya menggunakan man. Man hadhihi, siapa ini? Hadhihi ukhtul muhandisi, ini anak perempuannya, saudarinya siapa? Saudarinya insinyur. Jadi yang perempuan yang mana? Yang ukhtun. Ukhtun artinya saudara perempuan. Makanya ada istilah ukhti, ya. Ukhti, akhwati. Itu. Ukhti artinya saudari perempuan. Al-muhandisnya ini laki apa perempuan? Laki apa perempuan? Laki? Laki. Muhandis apa sih artinya? Insinyur. Muhandis itu insinyur. Kenapa laki-laki? Tidak diakhiri takmar buta. Jadi profesi, ya, segala jenis profesi, ya, itu untuk menentukan apakah dia digunakan buat laki-laki dan perempuan, ya, yang perempuan boleh ditambah takmar buta. Akhirnya. Jadi boleh dihapus, boleh ditambah. Ya tergantung. Yang kita sebut apa dia laki-laki atau perempuan. Itu. Ahia, apakah dia? Dia di sini kemana? Ukhtun. Apakah dia aidon? Itu juga ya. Muhandisatun, seorang insinyur. Apakah dia insinyur juga gitu? La, tidak. Hia tobi batun. Tobi batun artinya apa? Dokter perempuan. Kalau dokter laki, tobibun. Jadi tunnya dibuang. Nah itu. Sayyaratu man hadhihi. Mobil siapa ini? Hadhihi sayyaratul mudiri. Ini susunan idofah. Sayyaratul mudiri. Ri apa ro? Ri apa ru? Ri, jangan ragu. Ya. Ri. Ya. Kenapa? Karena sayyaratul mudiri ini susunan idofah. Jadi isim yang kedua adalah majrur dengan ditandai harokat apa? Kasroh. Kenapa? Karena antara dua kata memiliki makna huruf jar. Li. Ya. Jangan lupa, baru libur seminggu. Apalagi Ramadan nih, libur 1 bulan lebih. Hah? Nanti di grup saya bikin, insya Allah, saya bikin ini. Soal-soal untuk antum kerjakan. Ya, soal-soal model itu aja. Google Form ya. Biar antum terlatih mengulang-ulang terus insya Allah. Mahadihi, apa ini? Nah, jadi isim isyarah bisa menunjuk yang tidak berakal. Hadihi mikwatun. Mikwah itu apa? Setrika. Mikwah. Ini antum praktekkan di rumah ya. Ya. Istriku ambilkan mikwatun. Nah, itu gak masalah. Yang penting tahu aja ya. Itu. Nanti istrinya membalas, suamiku kapan beli saya rotun gitu. Praktek ya, praktekkan. Liman hadhihi, li itu milik man siapa. Hadhihi artinya ini. Milik siapa ini? Nah.
Hadhihi li Khalidin, ini milik Khalid. Ad-darrajatu Anasin hadhihi, apakah ini sepedanya Anas? Darrajatu Anasin, ini juga idhofah. Sepeda Anas artinya sepeda milik Anas. Nah, la, tidak, bukan. Hadhihi darrajatu Ammarin, ini adalah sepedanya Ammar. Nah, menggunakan hadihi. Kenapa? Karena yang ditunjuk mu'annas. Darrajah itu mu'annas. Tandanya apa? Tandanya itu di belakangnya Ustaz. Di belakang kata itu ada huruf tak marbutah. Darrajatu. Ya. Hadhihi jadidatun. Ya. Ini sepeda yang baru. Jadidatun ini mensifati sepeda. Wa darrajatu Anasin qadimatun, dan sepedanya Anas itu lama. Hadhihi sa'atu Aliyin, ini jamnya Ali. Nah, ini idhofah lagi. Ya, sa'atu Aliyin. Ini idhofah. Hiya jamilatun jiddan. Apa artinya? Jam ini bagus banget. Nah, banget itu jiddan. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Ini sendok, mil'aqah sendok. Kidrun apa artinya? Kuali. Ya, kuali. Kidrun. Dia juga muannas, ya. Al mil'aqatu fil qidri. Artinya apa? Sendok itu di dalam kuali. Hadhihi baqaratul fallahi. Nah, menunjuk menggunakan hadhihi lagi. Kenapa? Karena menggunakan baqarah. Ya. Baqarah itu muannas. Sapi betinanya, fallah apa fallah? Petani. Hadza anfun wa hadza famun. Ini hidung dan ini mulut. Ya, menggunakan hadza karena mudzakkar. Nah, di sini hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Ini telinga dan ini mata. Ya. Udhunun ainun. Kenapa menggunakan hadhihi, Ustaz? Karena enggak ada tak marbutah. Setiap anggota tubuh yang double, maka dia mu'annas. Tahu double? Ada dua. Jangan bilang hidung ada dua ya. Hidung ada berapa? Satu. Anggota tubuh yang double apalagi? Telinga, mata, tangan, kaki, double. Ya, jadi meskipun tidak diakhiri menggunakan tak marbutah, tetap dia mu'annas. Makanya menggunakan hadhihi. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Begitu. Hadhihi yadun. Nah, yadun kan tangan kan? Ya, yadun. Menggunakan hadhi. Wa hadhihi rijlun, dan ini kaki. Karena setiap anggota tubuh yang double itu dia isim mu'annas. Paham? Insyaallah. Benar paham? Paham ya? Taib. Jadi di pelajaran yang ke-6 kita ini adalah membahas tentang isim isyarah untuk mu'annas. Ini pertama, ya. Jadi menunjuk ya kata-kata benda yang mu'annas, yang dekat itu dengan menggunakan apa? Hadihi. Tapi kalau kata bendanya itu sifatnya mudzakkar, berarti menggunakan hada. Begitu. Jangan salah. Ini meja, bahasa Arabnya apa? Maktabun. Diakhiri dengan huruf apa? Ba. Berarti mu'annas apa mudzakkar? Mudzakkar, karena tidak diakhiri tak marbutah. Berarti kalau mau menunjuk ini dengan menggunakan hada apa hadihi? Hada. Ya. Hada maktabun. Begitu. Contoh, ya, ini apa? Sa'atun. Ya, sa'atun. Diakhiri dengan huruf apa? Tak marbutah. Sa'atun. Nah, tun tak marbutah. Berarti ini kata benda mudzakkar apa muannas? Muannas, Pak. Berarti kalau kita ingin menunjuk ini dengan yang di dekat dengan menggunakan hadza apa hadihi? Hadihi, karena dia muannas. Begitu. Yang di depan sini Mas Wama.
Mawa apa wama? Wama. Ya. Bukan amwa. Laki-laki apa perempuan? Saya bilang hadza apa hadihi? Iya. Ya. Hadza wama. Nah, begitu. Misal samping saya ada putri saya, ya. Maka saya menggunakan hadza apa hadihi? Hadihi. Nah, begitu ya. Jadi isim isyarah untuk menunjuk benda-benda yang dekat, ya. Itu pun bisa dilihat dari jenisnya, ya. Kalau dia mudzakkar akan menggunakan isim isyarah yang berbeda dan muannas akan menggunakan isim isyarah yang berbeda pula. Begitu. Gitu. Nah, dikecualikan tadi sudah kita contohkan di sini ada yang tidak diakhiri tak marbutoh tapi dia isim isyarah, yaitu anggota tubuh yang double. Taib, paham sampai sini? Saya mengajarkan yang agak berat nih. Taib. Iya, dia termasuk dikecualikan, dia muannas. Hah? Iya, nggak ada alasannya. Pokoknya dikecualikan muannas. Iya, hanya kidrun saja. Ya nanti ada beberapa isim-isim yang lain, ya. Contohnya langit, as-sama, hadza apa hadihi? Hadihi, padahal langit itu tidak diakhiri tak marbutoh. Jadi begitu. Jadi ada kata-kata yang dia dikecualikan. Kalau ditanya kaidahnya apa? Kalau sudah kosakata nggak ada kaidahnya. Gitu. Pengen-pengennya orang Arab aja begitu. Nah, nanti ada. Kalau kita koreksi, loh kan gak ada tamar butuhnya, suka-suka aneh dong. Aneh kan orang Arab yang bikin kan itu. Ntar jawabnya begitu orang Arabnya. Tip. Hah? Iya, anggota badan. Pokoknya entah anggota badan sendiri, anggota badan orang lain. Begitu kan? Contoh. Hadihi yadun. Anggota badan siapa? Saya kan, tangan antum. Hadihi sama aja, ya. Ah, hada, hada. Tadi dicontohkan hada famun, wahada anfun itu ada situ. Nah, itu menggunakan hada, gitu. Hah? Hada sinun. Kalau jamak hadihi asnan. Nah, beda. Taib, paham? Insya Allah paham. Ya, cuman ngafal hadihi. Ada yang gak hafal hadihi? Eh? Semua hafal? Coba hadihi. Sudah hafal. Hah? Apa yang bingung coba? Tinggal menentukan isim setelahnya kan? Kalau nama orang ya berarti khusus untuk nama perempuan. Kalau bukan nama orang kata benda berarti tandanya akhir kata itu hurufnya takmar buta sudah. Ya. Masjidun. Saya menggunakan hadihi benar nggak? Salah karena akhirnya dal bukan takmar buta. Gitu. Kitabun. Saya menggunakan hadihi benar nggak? Salah karena akhirnya huruf ba bukan takmar buta. Paham? Simpel. Ya. Sekali lagi, yang benar-benar nggak paham, japri ana. Japri. Ya. Jangan malu. Baik. Paham nggak sini? Ah, silakan. Ah, ah.
Sayyaratun harusnya. Kenapa tu? Karena dia idhofah. Idhofahnya ke siapa? Keman. Sayyaratu man. Artinya apa? Sayyaratu artinya apa? Man artinya mobil siapa? Mobil milik siapa? Nah, begitu. Man isim apa bukan? Man. Iya. Man siapa? Man siapa? Man isim bukan? Isim dia. Isim apa? Eh, isim siapa? Isim apa? Ismul istifham. Pertanyaan. Istifham. Masih ingat enggak? Apa sudah lupa? Jadi sayyarotun itu mudhofnya, man mudhof ilai. Ustadz, tapi kok enggak menggunakan kasroh? Ada isim-isim yang dia tidak bisa berubah harokatnya. Termasuk man ini isim yang enggak berubah. Sayyarotu mani. Nah, enggak bisa. Sayyarotu man, tetap man. Gitu. Jadi dia idofah ya. Sayyarotu man itu idofah. Ada lagi? Nah, Pak, silahkan. Hmm? Ah, kenapa, Pak? Oh, yang pertama kenapa ada wawu? Yang kedua juga ada wa. Nah, ya. Ini sebenarnya untuk melanjut, ini ada dua kemungkinan. Pertama, bisa saja ini untuk melanjutkan kalimat yang pertama tadi, ya kan? Kan dia sedang menyebutkan anggota tubuh nih, ya kan? Hada anfun wa hada famun. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Jadi ini untuk nyambung di kalimat yang sebelumnya, ya. Ini telinga, ini mata, ini telinga dan ini mata. Dan ini tangan dan ini kaki. Jadi wa itu artinya dan, Pak. Itu. Wa ini artinya dan. Kan wawu ini kan kata sambung. Jadi artinya wawu di sini untuk menyambung ya perkataan yang sebelumnya, ya kan? Ini telinga dan ini mata dan ini tangan dan ini kaki. Maksudnya begitu. Itu ya ada kemungkinan itu yang pertama. Dan kemungkinan yang keduanya ya nggak usah kita bahas karena panjang nanti bahasanya. Ya. Sedikit aja ada yang disebut dengan wawul isti'naf. Ya, wawul istinaf itu di Al-Quran banyak. Antum sering dapat nggak? Di awal surat, di awal ayat pasti ada wa. Wa, wa. Itu belum tentu wawu sambung. Bisa jadi itu wawu ya hanya untuk sekedar tidak ada maknanya sama sekali. Jadi begitu. Ada wawul istinaf. Begitu. Boleh. Antum nggak pakai wawu nggak apa-apa. Boleh. Hadihi yadun wa hadihi rijlun. Ya. Hatta nggak pakai hadihi semua nggak apa-apa. Hadihi yadun, rijlun, ainun, udhunun. Nah, boleh juga. Cuman karena kita sedang belajar isim isyarah hadihi, maka setiap isim itu depannya dikasih hadi agar kita paham, oh, hadihi itu untuk isim ini, begitu. Ada yang lain? Saya tambahin pelajaran mau? Apa sampai sini udah pusing? Hah? Kalau mau berarti antum siap harus fokus nih. Kalau sudah terus kapan jelasinya kan gitu. Kalau antum oke, kita tambahin. Tapi harus fokus semua.
Oke, bismillah ya. Kita tambahin lagi. Kita sudah belajar ini ya. Idhofah. Sudah kan? Sudah. Susunan idhofah ada berapa kata? 2. Ya, ada 2 kata. Syarat ataupun cirinya apa 2 kata itu? Pertama, nakiroh. Kedua, ma'rifat. Ma'rifat. Contoh. Ma'rifat apa nakiroh? Nakiroh. Kenapa nakiroh? Tidak ada alif, nggak ada alif lam. Ini nakiroh. Ya. Kenapa? Tidak ada alif lam. Yang kedua apa? Ma'rifat. Nah ini ma'rifatnya kenapa? Nama orang bukan tanwin. Karena dia nama orang. Semua nama orang ma'rifat, ya. Karena nama orang. Sudah, ya. Ini bisa jadi ma'rifat nggak? Bisa jadi ma'rifat nggak? Bisa, kalau ada alif lam. Tapi karena idhofah susunannya adalah yang pertama nakirah, yang kedua ma'rifat. Begitu. Faham idhofah sampai sini? Dan makna idhofah tahu ya? Kitabu Muhammadin berarti kitab miliknya Muhammad. Sudah. Sekarang pembahasan kita yang kedua. Sebenarnya ini luas, tapi kita bandingkan dulu dengan idhofah. Ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Apa jumlah ismiyah? Ya. Jumlah itu artinya susunan kata. Disebut jumlah. Kalau dalam bahasa Indonesia susunan kata disebut kalimah. Gitu. Nah berarti jumlah berisi susunan kata. Minimal berapa? 2. Kenapa disebut ismiyah? Karena susunan kata ini diawali dengan isim. Jadi susunan kata ini diawali dengan isim. Bukan dengan kata kerja. Tapi dengan kata benda. Maka disebut jumlah ismiyah. Begitu. Tayyib. Dalam jumlah ismiyah ada berapa kata? Pertama, umumnya ada hanya 2 kata. Saya ingin membedakan aja antara jumlah ismiyah dengan idhofah dulu. Ya. Pertama sama-sama 2 kata. Itu pertama. Ya. Kemudian yang membedakan apa? Yang membedakan adalah yang pertama ma'rifat. Yang kedua nakiroh. Ini bedanya. Ya. Yang pertama ma'rifat, yang kedua nakiroh. Kalau idhofah, yang pertama disebut apa? Isim pertama. Mudhof.
Harus diingat ya. Yang kedua disebut mudhofun ilaih. Ini istilah ya. Istilah itu wajib antum ingat benar-benar. Istilah itu wajib. Nah, kalau dalam jumlah ismiyah yang pertama disebut apa? Mubtada. Yang kedua disebut khobar. Nah, jadi isim pertama mubtada, isim kedua adalah khobar. Apa yang dimaksud mubtada? Antum paham nggak mubtada? Dia diambil dari kalimat ibtada'a, ibtida. Tahu makna ibtida? Ibtidaiyah, tahu nggak? Pemula. Jadi mubtada itu berarti isim di awal dimula. Kemudian khobar, arti khobar apa? Kabar. Kabar buat siapa? Mengabarkan ataupun memberikan informasi tentang apa? Tentang isim yang sebelumnya. Itu disebut khobar. Ya. Maka umumnya khobar itu biasanya sifat. Contoh, isim ma'rifat nama orang dulu. Muhammadun jamilun. Muhammadun jamilun. Muhammad. Dia isim ma'rifat. Kenapa? Nama orang. Jamilun. Nakiroh. Kenapa nakiroh? Karena kata sifat dan dia tidak dimasuki alif lam. Ya. Bedanya ma'rifah sama nakiroh apa? Ada alif lam dan enggak ada alif lam. Diingat. Ya. Bedanya ma'rifat sama nakiroh, ma'rifat itu ada alif lamnya, nakiroh tidak ada alif lamnya. Gitu. Paham? Tayyib. Ya. Nah, ini yang disebut mubtada. Dan ini yang disebut khobar. Nah, kenapa dia khobar? Dia menjelaskan yang ganteng siapa? Yang ganteng siapa? Antum. Yang ganteng si Muhammad. Jadi Jamilun ini mengabarkan bahwa si Muhammad ini, ya, kata ini mengabarkan bahwa si Muhammad ini adalah Jamil. Jadi terjemahannya gimana? Muhammad itu ganteng. Nah. Begitu. Ya. Contoh lain. Masjid itu besar. Jadi isim pertamanya apa? Masjid. Harus ma'rifat. Berarti bahasa Arabnya masjid apa kalau dimakrifatkan? Al-masjidu. Kemudian bahasa Arabnya besar apa? Kabir. Pakai alif lam enggak? Enggak, karena harus nakiroh. Berarti kabirun. Masjid itu besar. Itu. Contoh lain lagi, coba. Buku rusak. Buku antum rusak? Oh, enggak. Contoh ya. Buku jangan sobek karena kayaknya enggak tahu sobek ini. Belum. Yang kelihatan aja yang sering apa? Hah? Buka. Jamalun? Jamalun tawilun. Apanya? Ah.
Onta itu tinggi. Bagus. Jamalun. Tawilun. Ya. Kira-kira begini sudah benar? Belum, karena jamalun itu dia sifat jenis. Jenis onta, bukan nama. Berarti dia harus menggunakan alif lam agar menjadi makrifat. Jamalun menjadi al-jamalu. Al-jamalu tawilun. Onta itu tinggi. Gitu. Ya. Harus makrifat. Gitu. Contoh lain, ayo. Hah? Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-babu, pintu. Maftuhun, terbuka. Ya, ini mubtada dan ini khobarnya. Pintu itu terbuka. Bagus. Tip, sampai sini paham? Insya Allah ya. Tip. Inilah yang disebut dengan jumlah ismiyah. Dua kata yang diawali dengan ma'rifat dan isim keduanya nakiroh. Begitu. Tip. Saya kasih tambahan. Nah, ada nggak sih syarat untuk membuat susunan dua kata ini? Ada nggak Ustadz syarat untuk membuat susunan dua kata ini? Ada. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama, syarat membuat jumlah ismiyah. Ya. Syaratnya adalah yang pertama, isim pertama makrifat. Dan isim kedua nakiroh. Udah pasti. Ya. Yang kedua, harus sama. Apanya yang harus sama? Jenisnya, kemudian jumlahnya, harus kemudian jenis jumlah i'rabnya. Tanda baca. Sudah, itu. Syaratnya adalah isim pertama harus ma'rifat dan isim kedua harus nakirah. Dan yang kedua harus sama jenisnya. Kalau mudzakkar, mubtada'nya mudzakkar, khobarnya harus mudzakkar. Kalau mubtada'nya mu'annas, khobarnya harus mu'annas. Itu yang disebut sama jenis. Kemudian yang kedua sama jumlahnya. Jumlah 1, 2, 3 itu jumlah. Ya. Kalau mubtada'nya mufrad, isimnya hanya satu, khobarnya juga harus mufrad, isimnya harus satu. Ini kan al-masjidu artinya satu masjid. Ya, kabirun yang besar itu sifatnya untuk satu kabirun. Kita nanti belum masuk ke musanna. Musanna itu isim yang ada dua dan jamak yang lebih dari dua. Nanti ini belum masih di sini. Ya, ini cuma memberikan kaedahnya, syaratnya harus sama jumlah dan harus sama i'rabnya. I'rab itu perubahan akhir kata, harokat akhir harokat itu.
Kalau domah ya harus sama-sama domah. Begitu. Ya. Taib. Nah ini syarat untuk membuat jumlah ismiyah. Baik, saya nggak mau nambah dulu sampai antum paham. Betul. Ya, kebalikan. Ya, kebalikan. Nah, tapi bedanya di sini antara nakirah idhofah sama jumlah ismiyah, ada bedanya di sini nih. Kalau jumlah ismiyah kan ditentukan harus sama, tapi kalau dalam idhofah tidak ditentukan. Mau ininya mudzakkar, ininya muannas, atau ininya muannas, ininya mudzakkar, ininya muannas tidak tentukan. Contohnya kan ada Haqibatu Khalidin. Haqibah mudzakkar apa muannas? Ada tak marbutohnya. Khalid mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Jadi tidak ditentukan kalau yang keduanya. Kalau idhofah, kalau jumlah ismiyah dia ditentukan. Harus ya. Nah, isim keduanya fiil. Fiil. Wakifun fiil bukan? Wakifun isim. Isim. Jalisun isim. Tadi saya sampaikan fiilnya jalasa. Kalau sudah jadi jalisun artinya isim, orang yang duduk. Nah gitu. Isim dia, bukan fiil. Hah? Kenapa? Susunan kata yang diawali dengan isim, gitu Pak. Jadi susunan kata tersebut awalnya isim. Diawali isim. Karena nanti ada susunan kata yang diawali fiil, kata kerja. Nanti ada. Makanya kalau di sini Ibnu Hamidin Jalisun, mubtada'nya mana? Ini ada kata Ibnu Hamidin Jalisun. Mubtada'nya yang mana? Ibnu Hamidin, Ibnu mubtada'nya. Khobarnya Jalisun. Kan yang mengabarkan keadaannya Ibnu Hamid apa? Jalis itu kan? Ibnu Hamidin Jalisun. Anaknya Hamid itu duduk. Itu. Nanti antum paham ini dulu. Ini jenis mubtada yang pertama. Nanti ada jenis yang kedua. Mubtada itu bisa terbuat dari idhofah. Nah, kenapa harus saya jelaskan? Karena di sini ada Ibnu Hamidin itu mubtada. Gitu. Makanya biar antum nggak bingung, Ustadz katanya mubtada harus ma'rifat. Ibnun ini ma'rifat apa nakirah? Ibnun ma'rifat apa nakirah? Nakirah karena nggak ada alif lam. Kenapa dia jadi mubtada? Lah itu nanti. Makanya antum paham ini dulu nih. Kalau ini sudah paham, tahu, nanti kita teruskan. Nggak apa-apa pelan-pelan, nggak ada target. Ya, targetnya ini habis bukan berapa bulan. Ya, targetnya ini habis, antum bisa. Udah. Ya, nggak usah takut. Waduh, 3 bulan nih harus bisa. Enggak. Targetnya ini habis, antum menguasai. Daripada ini habis, antum nggak menguasai sama sekali. Lebih baik pelan-pelan, ya. Insya Allah
juz awal, kalau antum bisa menguasain kaedahnya juga yang kami sampaikan nanti, insya Allah terbuka, ya, akan terbuka antum untuk faham yang di juz yang kedua akan lebih mudah dan terbuka antum bisa bahasa Arab gitu. Memang untuk mengangkat biar faham gampang nangkep itu ya sulit. Makanya fokus saja sini, makanya santai saja. Gimana? Paham? Insya Allah ya. Nambah nggak? Eh? Oh sudah. Oke. Maafin muskilah kalau sudah, nggak apa-apa. Nanti di grup saya kasih contoh-contohnya nanti. Saya kasih contoh-contohnya, antum tinggal harokatin aja lah. Ya. Ya harokatnya sudah ketahuan, pasti domah semuanya gitu. Ya cuman buat ngelatih antum aja ya. Jadi tak kenal maka tak faham. Makanya nanti saya kenalkan jenis-jenis mubtada khobar yang kaidahnya seperti ini dan antum tinggal harokatin. Baik, saya buka pertanyaan di sini. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Bukan, bukan. Kalau idhofah itu kepemilikan. Ya, kalau untuk jumlah ismiyah itu untuk mengabarkan isim pertama. Pulpen itu rusak, ya. Masjid itu luas. Mobil itu bagus, ya. Mukhlas itu ganteng. Begitu, ya. Harokatnya domah semuanya. Harus domah, ya. Nggak bisa, ya. Jadi isim pertama harus domah. Kalau jumlahnya satu, kita masih belajar jumlah satu ya. Pokoknya kalau jumlahnya satu, domah harus. Hafan. Jadi maknanya untuk mengetahui itu ya. Misalnya eh, bisa dimaknai bukan itu juga ya. Misalnya buku ini baru ya. Alkitabu jadidun. Buku ini baru. Antum tidak menggunakan hada saja sudah cukup. Karena kita sudah memegang bukunya. Iya. Bukan sifat untuk sifat bukan untuk menjelaskan. Nanti beda lagi, untuk sifat beda lagi. Sama-sama dua kata, nanti beda lagi. Kalau yang idhofah kan depannya nakiroh, belakangnya ma'rifat. Kalau jumlah ismiyah depannya ma'rifat, belakangnya nakiroh. Kalau sifat mensifati depannya nakiroh, belakangnya harus nakiroh. Kalau depannya ma'rifat, belakangnya harus ma'rifat. Contoh, ya. Jam tangan, saya membeli jam tangan yang baru. Jam tangan yang baru. Sa'atun jadi datun. Ya. Atau jam tangannya mau dimakrifatkan boleh. As-sa'atu al jadi datu. Jadi sama-sama ada nakiroh-nakiroh. Kalau makrifat, makrifat sama.
Harus sama. Itu sifat mensifati. Makanya kalau jumlah ismiyah ini adalah khobarnya untuk menjelaskan isim yang pertama. Begitu. Nah, hmm, enggak, karena dia isim berada di awal. Iya, dia isim yang paling depan. Enggak ada kata lain. Enggak ada kata lain kecuali isim itu di depan. Nah, tapi khobarnya boleh. Khobarnya boleh ditambah huruf jar. Misal, Riyad di dalam masjid. Riyad fil masjid. Riyad fil masjidi. Nah gitu. Nah, jadi khobarnya khobar apa? Dan nanti kita akan ini. Kita akan apa? Kembangkan. Jadi mubtada itu modelnya banyak. Ada 3. Khobar juga modelnya ada 3. Makanya antum paham ini dulu. Kalau ini paham sudah, nanti dikembangkan. Ya. Saya cuma mau mengembangkan satu saja tapi ya, sebenarnya ada 3. Kita ngikutin alurnya hiwar yang ada di sini saja. Ya. Kalau ini paham, nanti saya naikkan satu level lagi. Begitu. Udah ngikutin ini aja, jangan pusing yang lain, mikir yang lain ya. Ini aja nih, ada ini. Al-babu maftuhun, samsul ghaniyun. Gitu. Wama jamilun. Ya, gitu. Wama azibun. Apa azib? Jomblo. Jomblo enggak udah punya istri? Belum ya? Azib itu jomblo. Bukan ajib. Dan nggak mungkin kan jomblo ajib. Nggak mungkin. Azib. Ain zai ba. Azibun. Jomblo. Ana azibun. Nah, gitu. Azib jomblo. Taib. Ya. Mau nambah lagi? Saya kasih tawaran biar antum nggak berat soalnya. Nambah apa cukup? Cukup? Ya. Jadi pembelajaran kita sampai di jumlah ismi, jumlah ismiyah ya. Kalau bisa antum punya buku khusus untuk setiap kaidah. Ya. Jadi memang kalau dalam durusul lughah ini dia kaidahnya tidak secara tartib. Dia diambil yang paling ringan, bukan secara tartib. Jadi tertib itu belum tentu ringan ke berat, tidak. Ya, tertib itu bisa jadi yang pertama langsung berat bisa jadi. Tertib kaidah dalam ilmu nahwu, ya. Tidak. Tapi kalau dalam durusul lughah ini ya benar-benar secara tertib yang paling mudah dulu. Ya. Makanya jangan bilang kok sulit ya, karena nanti akan ada yang lebih sulit. Jadi begitu. Ya. Makanya saya selalu santai ngajarkan ke antum. Ada yang tanya, pelajaran ini kalau belum paham, antum jabri ana. Pokoknya jabri. Ya. Taib. Ini ada 2 kemungkinan kalau nggak tanya tuh. Satu memang nyerah, ya. Yang kedua memang tidak paham. Kalau yang nyerah, yang penting sudah deh lewat saja gitu. Hah? Bingung mau bertanya. Sebenarnya kalau bisa bukan bertanya, tapi antum membuat contoh. Ustadz, gimana kalau misal ya ar-rajulu qawiyun. Nah, ini sudah benar nggak jumlah ismiyah begitu.
Ar-rajulu qawiyun, laki-laki itu kuat. Nah, itu juga sebuah pertanyaan yang nanti ada hikmahnya pembelajarannya. Oh, ini benar berarti. Udah lelah ya, tadi kajiannya sampai 6:30 sih. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, antum nyoba isi aja ya. Semampu antum, isi semampu antum. Nanti juga kita akan bahas. Ya. Di latihan yang pertama, antum coba harokati, ya. Kemudian yang kedua, ini ada gambar, ya. Ada gambar. Mana yang bisa dijawab dari pertanyaan mahada? Mahada. Apa ini? Nah, mana yang bisa dijawab dengan ini? Antum tunjukkan dari gambar-gambar berikut. Contohnya kan, mahada hada baitun. Nah, baitun ini kan mudzakkar menggunakan hada. Nah, jadi yang semua mudzakkar coba antum masukkan ke situ. Kemudian yang ketiga terakhir nih, di sini ada contoh Muhammadun Tolibun. Tolibun. Muhammadun kan mudzakkar. Tolibun juga mudzakkar. Nah sekarang kalau Aminatu, Tolibunnya ditambah tak marbutoh jadi Tolibatun. Nah, sekarang Hamidun Tobibun. Ya. Kemudian Fatimatu jadinya apa? Tobibatun, Masya Allah. Huwa muslimun. Kalau hiya jadi muslimatun. Wah, pinter nih. Al-babu muglakun. Kalau an-nafidatu muglakotun. Nah, jadi antum isi itu. Ya, coba isi. Taib. Kemudian yang keempat, sahih al-jumal al-atiyah. Coba benarkan jumlah berikut ini. Hakibatu man hada. Ini benar gak? Salah. Yang benar hadihi. Hadihi ya. Karena yang ditunjuk apa? Mu'annas hakibatun. Jadi kalau hakibatu man hada salah. Yang benar hakibatu man hadihi. Gitu. Terus yang kedua, al-ghurfatu maftuhun. Benar? Yang benar? Maftuhatun. Nah, maftuhatun. Ada tak marbutoh di belakangnya. Ya. Yang ketiga, hada sayyaratut tabibi. Benar? Salah. Yang benar? Hadihi. Karena yang ditunjuk apa? Sayyarah. Sayyarah mudzakkar apa muannas? Muannas. Jadi menggunakan hadihi. Gitu. Hadihi miftahu sayyarati. Benar? Salah yang benar apa? Hada. Ya, bukan hadihi. Kenapa? Karena yang ditunjuk miftah. Apa arti miftah? Kunci. Mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Jamil ya. Masya Allah. Hada miftahun. Bukan hadihi. Begitu. Ya. Ainal baqaratu huwa fis syari'i. Benar? Salah. Yang benar apa? Hiya. Karena kata ganti untuk mu'annas menggunakan hiya bukan huwa. Begitu. Ya. Contohnya aina saiful huwa apa hiya? Huwa fil masjidi. Nah. Baik, kemudian yang kelima, iqra' waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Baca dan tulis
ya, serta diberi syakl ya di akhir katanya. Ya, dikasih apa harokat ya. Coba dibaca saja yang pertama. Siapa yang mau baca ini? Antum, Pak Moyat, Fadol. Hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Bagus. Ayo, Mama. Antum. Hah? Liman hadihi li Yasirin. Nah, li Yasirin. Ayo, Pak Saiful. Alhamdulillah. Betul. Yang keempat, tafadhol. Hah? Lillahil masyriqu wal maghribu. Masya Allah. Selesai. PR-nya jangan lupa ya. Kerjakan di foto. Ya. Yang ini paham ya? Insya Allah ya. Nanti Anda mau naikkan satu level lagi untuk membahas jumlah ismiyah. Karena hampir semua di bab, bukan di bab, di jilid pertama ini masih di jumlah ismiyah semuanya. Hampir. Ya. Makanya insya Allah pelan-pelan. Ini bukan akhir, jadi bukan final. Antum udah nggak paham, udah. Ini baru awal. Saya ingin mengenalkan antum jumlah ismiyah begitu. Baru awal. Tayyib. Masih ada yang ditanya? Fadhol. Baik, kalau nggak ada, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.